Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadia dengan NIM 2135059 akan menyampaikan materi tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, kita harus paham terlebih dahulu antara hubungan sekolah dan masyarakat harus dijaga. Ini sangat penting untuk kemajuan sekolah. Dengan adanya kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat akan membangun eh, kepercayaan yang lebih dari masyarakat terhadap sekolah. Mereka akan mempercayakan pendidikan keluarganya atau anaknya kepada sekolah tersebut. Selain itu, dengan adanya hubungan baik antara sekolah dan masyarakat, eh, sekolah dapat mereka meminta bantuan atau sebaliknya tentang kemajuan sekolah, pengembangan sekolah, baik itu berupa infrastrukturnya atau hal yang lainnya. Maka, pengertian dari USEMAS atau hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Dari pengertian di atas, terdapat 3 hal penting yang harus kita garisbawahi. Yang pertama, adanya kepentingan sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta, itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi 2 arah yang efisien. Dalam hal ini, komunikasi 2 arah yang efisien maksudnya adalah antara sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama, sekolah harus berikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kerjasamanya, tentang bagaimana sekolah saat ini, perkembangan sekolah dengan baik dan uh, secara secara nyata atau jujur agar terbangunnya kerjasama yang baik, kepercayaan baik antara kedua belah pihak. Dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat terdapat prinsip dan teknik yang harus kita lakukan. Yang pertama ada prinsip yang pertama integriti atau keterpaduan. Maksudnya adalah semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa? Yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi non-akademik. Yang kedua, continuity atau keberlanjutan. Pelaksanaan kerja hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu saja. Apabila kita memerlukan masyarakat, baru kita melakukan kerjasama. Itu merupakan satu hal yang salah. Seharusnya kita harus melakukan kerjasama yang baik, melaksanakan kerjasama yang baik antara masyarakat dan sekolah, agar keduanya saling mendapatkan keuntungan. Tidak hanya sewaktu-waktu saja, namun harus dijaga hubungan tersebut terus-menerus. Yang ketiga, simplicity. Maksudnya ialah informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar atau masyarakat tersebut. Yang keempat, selain 3 prinsip yang saya bacakan tadi, terdapat prinsip lain yang harus kita ketahui. Yang keempat, coverage atau informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek.
faktor atau substansi yang perlu disampaikan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatan sekolah lainnya. Di dalam conference terdapat 3 prinsip juga yang harus kita lakukan. Yang pertama ada lengkap. Tidak satu pun informasi yang harus ditutupi atau disimpan kepada masyarakat. Yang ketiga akurat. Informasi ini harus jelas, nyata, dan benar-benar fakta apa yang terjadi di sekolah, apa yang dilakukan sekolah harus diberikan atau diinfokan secara coverage atau secara menyeluruh kepada masyarakat. Yang ketiga ada up to date. Informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi uh, informasi perkembangan masalah dan prestasi sekolah. Itulah contoh dari informasi up to date, informasi terbaru, misalnya tentang prestasi sekolah, tentang kemajuan sekolah, tentang perkembangan sekolah, dan tentang masalah yang terjadi di sekolah juga disampaikan kepada masyarakat. Hal itu agar terjadi kerjasama yang baik, dan kerjasama ini harus dapat berlaku sampai kapanpun dan terus-menerus. Yang kelima, konstruktivitas. Maksudnya adalah program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Informasi konstruktif ialah informasi membangun bagaimana masyarakat dapat percaya tentang kepada sekolah tersebut dengan adanya informasi konstruktif atau informasi bisa membangun kemajuan sekolah. Yang terakhir yaitu adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Maksudnya adalah adaptasi harus terjadi antara sekolah dan masyarakat. Sekolah harus beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Program-program yang dilakukan juga bisa saja harus berhubungan dengan keadaan masyarakat setempat. Selanjutnya ialah teknik dalam hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama ada teknik tertulis, yang kedua ada teknik lisan, yang ketiga ada kerjasama. Dalam teknik tertulis terdapat beberapa hal yang menjadi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada buku kecil pada permulaan tahun pelajaran baru. Buku kecil ini berisi tentang tata tertib sekolah, tentang struktur organisasi sekolah, tentang syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak. Yang kedua ada pamflet. Pamflet ini berisi tentang sejarah, tentang lembaga pendidikan di sekolah tersebut, tentang staf pengajar, tentang fasilitas tersedia di sekolah tersebut, tentang kegiatan belajar yang terjadi di sekolah tersebut. Yang ketiga, kegiatan murid. Kegiatan ini dapat terbagi antara kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler. Masyarakat juga harus mengetahui kegiatan apa saja yang terjadi di sekolah tersebut. Tepatnya wali murid. Yang ketiga ada catatan berita gembira. Berita gembira ini bisa dimaksud sebagai berita prestasi yang dilakukan sekolah, perkembangan sekolah, dan hal-hal lainnya. Yang kedua, teknik lisan. Teknik lisan maksudnya adalah ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjalankan teknik lisan ini. Yang pertama, kunjungan ke rumah, mengundang orang tua, pertemuan, teknik peragaan, teknik elektronik. Kunjungan ke rumah merupakan salah satu bentuk cara sekolah mengetahui perkembangan muridnya melewat orang tua agar sekolah tahu bagaimana siswa tersebut karakternya, agar di sekolah
dapat menyesuaikan pembelajaran dengan karakter siswa tersebut. Dengan adanya informasi yang jelas dari orang tua, maka sekolah akan mudah mengetahui dan akan mudah mengatur strategi pembelajaran yang dilakukan di sekolah nantinya untuk peserta didik. Yang kedua, mengundang orang tua. Mengundang orang tua ke sekolah pada hari-hari tertentu agar semua orang tua dapat menghadiri acara tersebut dan sekolah dapat menyampaikan maksud dari himbauan orang tua ke datang sekolah agar mengetahui perkembangan anak-anaknya, agar mengetahui di mana kelemahan anaknya, di mana kelebihan anaknya, agar dapat kerjasama yang baik antara orang tua dan guru untuk membangun kemajuan sekolah tersebut atau untuk tepatnya siswanya. Yang ketiga pertemuan, yang keempat teknik peragaan, maksudnya adalah sekolah dapat mengadakan event-event yang telah mengundang orang tua murid, mengundang masyarakat setempat, misalnya disajikan atau diperagakan hasil-hasil karya murid, diundang orang tua agar dapat orang tua mengetahui kelebihan anak-anak juga dan termotivasi dengan atau bisa mempercayai sekolah tersebut dengan baik. Yang terakhir, teknik kerjasama yaitu adalah komite sekolah dapat bekerjasama dengan masyarakat, namun tetap harus ada batasan jangan sampai komite terlalu mengintervensi sekolah. Tetap saja komite tidak bisa menjadi raja di sekolah, kepala sekolah tetap memiliki kekuasaan tertinggi di sekolah. Jadi, komite sekolah dan kepala sekolah dapat mengatur kerjasama yang baik untuk kemajuan sekolah. Namun, kepala sekolah tetap menjadi penguasa tertinggi di sekolah untuk mengatur kebijakan di sekolah tersebut. Proses dalam administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat ada 3. Yang pertama ada penyusunan program, yang kedua pelaksanaan program, yang ketiga pengawasan terhadap program tersebut. Dalam pengawasan program, Musemas merhatikan dana yang tersedia, ciri-ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Hal itu harus diperhatikan oleh sekolah dan masyarakat. Bagaimana mereka membangun kerjasama yang baik agar terciptanya keuntungan satu sama lain. Yang kedua, pelaksanaan. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Musemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan Musemas dapat berjalan efektif dan efisien. Maksudnya, semua komponen sekolah, mulai dari guru, tenaga pendidik, peserta didik, kepala sekolah, komite, merupakan bagian dari pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat, maka mereka perlu memahami, perlu menata penyelenggaraan Musemas dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga ada pengawasan. Dalam pelaksanaan program harus dilakukan pengawasan agar pelaksanaan tersebut dapat dievaluasi kekurangannya atau kelebihannya, agar dapat pelaksanaan itu sesuai dengan hal yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Yang pertama, evaluasi ini harus menjamin efektivitas. Maksudnya adalah sejauh apa tujuan tercapai, sejauh mana pelaksanaan program itu tercapai, apakah program yang sudah direncanakan sudah terlaksanakan, atau hal-hal apa saja yang kurang atau berlebih dalam pelaksanaan program tersebut. Yang kedua, efisiensi, mengenai sumber dan potensi dengan baik. Dalam pelaksanaan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, terdapat peranan personil sekolah dalam administrasi ini. Hal yang pertama adalah peran guru. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Musemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Musemas itu, yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik Musemas, di mana yang saya bacakan tadi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Guru merupakan pedoman bagi anak-anaknya.
Gitu. Maupun guru tersebut berada di kelas, di luar kelas, di sekolah atau di luar sekolah, mereka adalah panutan bagi siswanya. Maka dia harus menjaga sikap agar orang masyarakat sekitar mempercayai bahwa guru ini patut dijadikan sebagai guru untuk anak-anaknya. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan etiknya. Nah, ini kode etik seorang guru yang harus diperhatikan guru dalam menjalankan kegiatannya di sekolah maupun di luar sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.